Selamat pagi, Nak. Farel dengar beberapa hari yang lalu Ibu mencari Farel ya Bu? Iya, Ibu perhatikan di daftar hadir Farel beberapa minggu ini setiap hari Selasa dan Sabtu kamu tidak hadir. Kenapa, Nak? Gimana ya Bu? Bukan saya sih Bu, tapi susah bilangnya Bu. Ceritakan saja, Ibu kan wali kelas kamu. Kamu ceritakan aja Mata sebabnya. melek Kita kali. cari solusinya bersama, walaupun itu rahasia. Nanti Ibu yakin kamu, Ibu bisa menjaga rahasia kamu. Gini loh Bu, kan saya kalau Ibu kabar menerangkan, saya kan tidak nyambung apa yang dibilangnya, yang dijelaskan ditulis, di papan tulis, nggak nyambung sama Farel Bu. Jadi kalau kamu tidak nyambung, terus kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Sebenarnya saya takut Bu, tapi ketakutan saya yang buat saya sendiri takut. Ya, takut sama bukaban berarti? Iya. Iya, Nak. Rasa takut itu wajar. Jadi takut itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi menurut kamu, apakah ketakutan itu harus kita teruskan sehingga kamu harus bolos terus? Enggak sih Bu, saya sebenarnya yang buat ketakutannya itu saya sendiri Bu, karena kan saya yang buat saya tidak nampak Ibu itu menerangkan di papan tulis, karena saya duduk di belakang juga Bu. Oh, berarti kamu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ditulis ibu itu sehingga tidak memahami pelajaran ibu itu. Iya Bu. Jadi itu yang buat kamu takut? Iya. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu apa yang buat kamu takut dan bagaimana solusinya. Menurut kamu, kamu kan yang buat kamu takutkan sama bukaban karena kamu tidak paham. Kemudian setelah kamu tidak paham, akhirnya kamu takut untuk datang ke sekolah. Nah, menurut kamu apa kira-kira solusinya supaya kamu tidak takut lagi sama bukaban? Berarti kamu harus paham kan? Supaya kamu paham, kamu harus gimana? Saya pakai kacamata sih Bu. Nah, solusinya sudah ada. Berarti kamu harus menggunakan kacamata. Tapi saya pernah pakai kacamata Bu, tapi diledekin temen, dibilang muka saya jelek. Siapa yang bilang muka kamu jelek? Kamu itu ganteng loh. Sudah pernah bercermin nggak? Sudah Bu, tapi saya lihat gak jelek-jelek amat lah Bu. Berarti solusinya gimana? Percaya diri. Percaya diri dan sudah bisa mulai memakai Kacamata. kacamata. Jadi solusi dari permasalahan kita adalah percaya dirilah dan mulailah menggunakan kacamata supaya kamu bisa melihat dengan jelas, ya. Terus supaya bukaban tidak marah lagi sama kamu, apa yang harus kamu lakukan? Nanti setelah ini saya jumpai Ibu Kaban dan minta maaf, dan nanti waktu pelajaran Ibu Kaban tidak bolos lagi Bu. Iya. Kalau kamu sudah datang tiap hari, kira-kira apa hasil yang akan kamu peroleh? Ya saya mengerti pelajaran, Ibu Kaban pun nggak marah, Ibu pun tidak nyari saya. Iya. Dan kesepakatan kelas kita jalani bersama bahwa harus hadir setiap pelajaran dan kurangi ketidakhadiran atau absensi di kelas. Ya, Bisa? bisa Bu. Oke. Yaudah, saya jumpai Ibu Kaban dulu ya Bu. Iya. Jangan lupa pakai kacamata ya. Iya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nak. Hari ini sebelum kita memulai keluarga besar 10-3, kita akan menetapkan keyakinan kelas, aturan kelas, hal-hal apa yang harus kita sepakati dan menjadi aturan di dalam kelas ini. Aturan tersebut berlaku untuk kalian dan berlaku untuk ibu. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut, maka kita tetapkan juga apa konsekuensinya. Sudah? Oke, silakan, tadi sudah ibu buat. Silakan kamu nyatakan apa aturan yang penting dalam kelas ini. Silakan angkat tangannya. Aturan apa yang pertama yang harus kita sepakati? Silakan. Seluruh siswa wajib bertanggung jawab pada kebersihan kelas. Oke, semua siswa bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap kebersihan. Ya, bertanggung jawab terhadap kebersihan. Adakah yang ingin menyatakan bahwa ini adalah aturan yang tidak pas? Apakah
Apakah ini adalah aturan yang pas untuk keluarga besar 103? Pas? Oke, kita sepakati. Bagaimana jika ada yang tidak menjaga kebersihan? Tidak ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas? Apa konsekuensinya? Angkat tangan. Silakan. Piket seminggu penuh. Setuju, Bu Riri. Ada yang nggak setuju? Karena kalau nggak setuju nggak bisa jalankan. Setuju. Kalau dia kedapatan di jadwal piketnya tidak piket, maka piket full selama seminggu. Setujukah kita? Setuju. Ada yang mau komentar? Oke, setuju. Sanksinya jika tidak maka kena piket 1 minggu penuh. Ini klaim iakan, disepakati, berarti dijalankan. Oke, next. Siapa lagi kesepakatan yang kedua yang penting untuk ketentraman kelas ini? Ayo, ada lagi, silakan. Tidak ada yang ngobrol ketika guru sedang menjelaskan. Penting itu? Penting, kenapa? Ketika si A ingin mendengar dengan benar, di sampingnya, di belakangnya ribut, mengganggu nggak? Sementara kalian punya hak yang sama untuk pintar, punya hak yang sama untuk belajar. Bisa kita buat? Bisa. Oke. Tidak mengobrol, ya. Tidak mengobrol selama ujian, selama guru menerangkan, ya. Tidak mengobrol selama guru menerangkan. Oke, sekarang konsekuensinya kalau ada yang lupa, ternyata ngobrol pada saat Bu Ririn sedang menerangkan. Siapa yang bisa kasih konsekuensinya? Yang harus disepakati. Dalam budaya positif ada 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol pertama adalah sebagai pendukung, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, saya yakin kita semua paling banyak berada di posisi 1, kemudian di posisi 2, di posisi 3 dan 4. Tetapi ternyata dari keempat posisi kontrol ini, posisi kontrol kelima lah posisi kontrol terbaik dalam penerapan budaya positif di sekolah. Apa itu posisi manajer? Posisi manajer adalah posisi di mana seorang guru tidak menjadi penghukum. Apabila menemukan muridnya melakukan kesalahan, maka guru tidak menghukum, tidak juga merangkulnya sebagai teman, tidak juga mendiktingnya sehingga anak menjadi merasa bersalah, tidak juga menjadi pemantau atas kesalahannya. Tapi bagaimanakah posisi manajer? Posisi manajer adalah ketika seorang guru mengarahkan anak untuk menemukan dirinya sendiri, menemukan kesalahannya sendiri, dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator anak untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya. Silakan Pak Farji. Lalu pendekatan bagaimana sih yang sangat efektif agar kita menjadi guru sebagai manajer? Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Faruji untuk pertanyaannya. Pada nilai manakah posisi manajer ini yang terbaik? Jadi sebenarnya sebelum kita memahami siswa dan kesalahannya, ada beberapa hal yang harus kita pahami dari siswa. Nah, makanya ketika kita mendapati siswa melakukan kesalahan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan praktik segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi? Next. Segitiga restitusi adalah sebuah dialog antara guru dan siswa dalam memecahkan permasalahan. Jadi ketika kita menemukan siswa melakukan kesalahan, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Mulai dari tahapan menstabilkan identitas,
kita ajak anak untuk tenang terlebih dahulu, kemudian kita ajak anak untuk yang tadinya marah menjadi tidak lagi marah, yang tadinya sedih reda kesedihannya, kita stabilkan dulu dengan menyatakan bahwa membuat kesalahan, sedih itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Setelah anak menjadi stabil, kita lakukan tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Barulah kita arahkan anak untuk mengetahui apa salahnya, di mana kesalahannya. Tidak gurunya yang menemukan kesalahan, tapi anak menyadari kesalahannya terlebih dahulu. Setelah anak sadar, baru kita masuk langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam proses keyakinan ini, anak diarahkan untuk menurut kamu, solusi apa yang bisa kita ambil? Yuk bersama-sama. Inilah posisi manajer. Seorang manajer mampu mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi anak untuk dapat menemukan kesalahannya, dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Pak. Terima kasih.